Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Bagaimana kabar para siswa-siswi kelas 8A? Semoga tetap diberikan kesehatan. Amin. Pada kesempatan kali ini masih bersama saya Farah Nur Hanifah. Kita akan belajar tentang yaumiyatuna atau keseharian kita. Langsung saja. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu sebagai berikut. Langsung saja. Kita akan membahas tentang at-tarkib di buku pada di halaman 37. Untuk hiwar dan qiraah akan kita bahas pada pertemuan berikut. At-tarkib al-jumlah al-ismiyah. Jadi tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar peserta didik dapat menyusun kalimat sempurna menggunakan susunan al-jumlah al-ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah yaitu kalimat sempurna yang didahului oleh isim. Ingat-ingat, al-jumlah al-ismiyah berarti didahului oleh isim. Kaidahnya yaitu kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Setiap jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar disebut jumlah ismiyah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah ismiyah itu terdiri dari subjek, mubtada, tambah dengan khabar atau predikat dalam bahasa Indonesianya. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, at-talibu yadrusul lughatal arabiyyata. Seorang murid laki-laki sedang belajar bahasa Arab. Contoh kedua, at-talibatu tadrusul lughatal arabiyyata. Seorang murid perempuan sedang belajar bahasa Arab. Untuk contoh pertama, mubtada'nya yaitu at-talibu, khabarnya yadrusu. Tadi jumlah ismiyah didahului oleh isim. At-talibu ini merupakan isim karena didahului oleh al. Khabarnya di sini berupa kata kerja. Antara mubtada dan khabar di sini harus sesuai dalam mudzakarnya karena at-talibu berarti seorang murid laki-laki, khabarnya berupa kata kerja yadrusu yang didahului oleh ya. Untuk contoh kedua, mubtada'nya yaitu at-talibatu, khabarnya tadrusu. At-talibatu merupakan isim karena didahului oleh al. At-talibatu berarti seorang murid perempuan. Khabarnya berupa kata kerja tadrusu yang didahului oleh ta. Jadi dapat kita simpulkan pada kedua contoh ini antara mubtada dan khabarnya harus sesuai dalam mudzakkar dan muannasnya. Perhatikan contoh berikut. At-talibu yadrusul lughatal arabiyyata. Contoh kedua, at-tullabu yadrusuna lughatal arabiyyata. Mubtada'nya untuk contoh pertama yaitu at-talibu, khabarnya yadrusu. Artinya masih sama ya. Seorang murid laki-laki sedang belajar bahasa Arab. Untuk contoh kedua, at-tullabu yadrusuna lughatal arabiyyata. Murid-murid sedang belajar bahasa Arab.
Untuk contoh pertama, mubtada'nya yaitu at-talibu, khabarnya yadrusu. Seperti penjelasan tadi. Untuk contoh kedua, at-tullabu. At-tullabu di sini yaitu jamak. Karena berarti murid-murid lebih dari 2. Khabarnya yadrusuna, kata kerja yang didahului oleh ya dan berakhiran wawu nun. Jadi dapat kita simpulkan pada contoh kali ini yaitu antara mubtada dan khabar harus sesuai dalam mufrad. Mufrad artinya 1 dan musanna yang artinya 2 dan jamak yang artinya banyak atau lebih dari 2. Dapat kita simpulkan antara mubtada dan khabar harus sesuai dalam hal muzakkar dan muannas, yang kedua mufrad, musanna atau tasniyah dan jamaknya. Untuk contohnya, pada gambar pertama ada gambar sedang mengerjakan tugas. Ana a'malul wajibatal manziliyata. Saya sedang mengerjakan pekerjaan rumah. Mubtada'nya yaitu ana berupa isim. Ana ini isim dhamir atau kata ganti. Khabarnya yaitu a'malu. Harus sesuai dalam mufrad, musanna atau tasniyah dan jamaknya dan juga muzakkar muannasnya. Gambar kedua, Sulaiman yadhhabu ilal madrasati. Tadi jumlah ismiyah harus sesuai dalam muzakkar muannas dan juga mufrad, musanna dan jamaknya. Sulaiman di sini mufrad dan dia muzakkar. Maaf sebelumnya artinya Sulaiman sedang pergi ke sekolah. Oke, kita lanjutkan. Sulaiman menjadi mubtada, khabarnya yaitu yadhabu. Sulaiman di sini berupa isim karena nama. Khabarnya berupa kata kerja yadhabu. Sulaiman muzakkar, jadi khabarnya harus muzakkar. Kata kerja yang didahului oleh ya. Dan selanjutnya pada gambar berikut, al-ustadzatu tu'allimul lughatal arabiyyata. Bu guru sedang mengajar bahasa Arab. Mubtada'nya yaitu al-ustadzatu, khabarnya tu'allimu. Al-ustadzatu ini berupa isim karena didahului oleh al dan berarti guru perempuan karena ada tak marbutah, jadi khabarnya harus sesuai yaitu berupa kata kerja yang didahului oleh ta. Ini ada contoh lagi. Langsung saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jumlah ismiyah itu ingat-ingat didahului oleh isim. Terdiri dari mubtada dan khabar dan antara mubtada dan khabar harus sesuai dalam mudzakkar dan muannasnya dan juga mufrad, musanna atau tasniyah dan jamaknya. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.